kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat jiwa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual hari ini. Perkenalkan, nama saya Yoyo selaku MC hari ini. Selamat berjumpa lagi dengan peserta yang minggu kemarin sudah ikut. Selamat datang sahabat sehat jiwa sekalian. Selamat bergabung di pertemuan keempat webinar awam. Acara ini disiarkan gratis untuk umum oleh Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, RSUD Dr. Selwa Anwar Malang dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2021. Ada beberapa acara webinar awam yang kami selenggarakan. Setiap pertemuan dengan judul atau tema menarik yang bervariasi dengan bicara yang berbeda-beda. Salam sehat jiwa. Sebelum kita lanjut ke acara inti, kami sampaikan bahwa acara ini kami rekam dan selanjutnya dapat disaksikan kembali di channel YouTube Psikiatri FKUB RSA Malang. Atau silahkan kunjungi Instagram kami juga di @psikubRSSA_official untuk info terbaru tentang webinar selanjutnya. Kami sampaikan juga bahwa nanti ada link form daftar hadir dan filter background yang akan kami share di kolom chat. Nanti silakan mengisi form tersebut. Untuk link daftar hadir cukup sekali saja. Jika menemukan kendala, silakan kirim pesan di kolom chat dan tim kami akan mencoba membantu. Hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang akan memperoleh e-sertifikat. Baik, kita akan masuk ke acara inti. Pada kesempatan kali ini tema kita yaitu game addiction. Oh ya, untuk sebelum acara mulai, nanti peserta boleh mengajukan pertanyaan lewat kolom chat dengan nulis kepada siapa, materi siapa pertanyaan tersebut diajukan. Oke, selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator hari ini yaitu Dr. Ul. Silahkan Dr. Ul. Terima kasih Pak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua sahabat sehat jiwa yang telah hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Jadi di sini adalah kelanjutan dari kegiatan webinar awam series MEPO Malang Psychiatric Link Event seri 1 yang insya Allah akan berlanjut pada seri-seri berikutnya. Dan ini adalah pertemuan keempat yang kami khususkan untuk membahas tentang adiksi. Telah hadir bersama kita di ruang Zoom. Pembicara pertama adalah Dr. Happy Indah, spesialis kedokteran jiwa konsultan, dan pembicara kedua adalah Dr. Diarisa Surya Yudhantara, spesialis kedokteran jiwa. Jadi nanti akan ada dua materi yang berbeda. Jadi mohon untuk bisa menyimak tentang materi ini karena semakin lama semakin banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan adiksi. Entah itu adiksi dalam berbagai hal, mulai dari adiksi gadget, adiksi atau ketergantungan tidak hanya sebatas pada adiksi narkotik saja. Jadi adiksinya sekarang sudah banyak macamnya, sehingga kita perlu mengenal kembali, mereview kembali, dan barangkali di lingkungan kita banyak yang mengalami kondisi serupa. Baik, di ruang Zoom telah hadir bersama kita pembicara pertama, Dr. Happy. Beliau adalah salah satu guru kami, senior kami yang sangat kami banggakan dan kami idolakan. Monggo Dr. Happy, waktu untuk paparan materi kurang lebih 30 menit. Di 30 menit ke depan kita akan mendengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Dr. Happy. Kepada Dr. Happy dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Sumotunya SPKJ. Saya di sini ditugasi untuk memberikan materi tentang adiksi game ya, khususnya untuk anak dan remaja yang banyak menggunakan game itu. Baiklah, mau saya screen dulu ya, nanti selanjutnya kita terangkan satu persatu.
Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dokter. Oh iya, terima kasih. Jadi pada kecanduan game atau adiksi game ya istilahnya ya, sering pada anak dan remaja. Karena pada anak dan remaja itu banyak mengalami ini ya, stres ya, tapi tidak ditampakkan seperti orang dewasa. Kalau anak remaja itu biasanya kalau stres itu dia malah ditandai dengan keluhan-keluhan fisiknya, mesti sering pusing, sakit perut, tapi secara psikologisnya juga tanda-tandanya ada. Ya. Contohnya dia itu misalnya sering menyendiri, kemudian kalau ditanya itu tidak mau berterus terang, kemudian merasa tidak dihargai, kemudian tidak mau bergaul dengan teman yang lain, atau khususnya pada orang tuanya juga dia tidak mau berterus terang seperti itu. Ya, kecanduan game di sini menurut WHO ya, menurut WHO itu kecanduan game disebut sebagai gangguan mental yang dimasukkan dalam ICD-11 ya, yaitu gangguan kontrol atas game. Definisinya ada meningkatnya prioritas yang diberikan pada game lebih dari kegiatan yang lain. Ya. Kemudian ada studi yang menunjukkan kecanduan game online itu lebih sering terjadi pada remaja. Mengapa? Karena anak-anak remaja itu belum perkembangannya belum maksimal ya, masih perkembangannya itu belum sempurna perkembangan di dalam transmitternya atau afek emosinya, perilakunya dan lain itu masih belum matur atau belum sempurna. Jadi banyak terjadi pada anak-anak seperti itu. Makin bertambah usia, makin lebih banyak stres ya, stres psikososial ya, banyak karena prokes itu kita dibatasi ya, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan kerabat-kerabat, kemudian mau ke sekolah juga kan masih dibatasi ya, jadi tidak leluasa seperti kalau tidak dalam masa pandemi. Oleh karena itu banyak anak-anak dan remaja dan dewasa muda itu yang kemudian mau di rumah itu apa yang dilakukan, karena kan kalau online pembelajaran kan tidak sepenuhnya 1 hari penuh. Nah, karena banyaknya waktu yang tidak digunakan, apalagi di rumah harus prokes, lah itu banyak yang pelariannya itu ke game ya. Nah, waktunya lebih banyak di rumah, dia tidak ada pekerjaan apa-apa, ya kecenderungan ke game itu lebih banyak. Nah, seperti itu. Kemudian sebuah studi menunjukkan bahwa kecanduan game online itu lebih sering ya pada remaja dan anak-anak. Dan remaja karena ya tadi belum perkembangannya belum matur atau belum maksimal. Seperti itu. Masih dibarengi dengan emosi dan perilakunya itu belum bisa dikontrol ya, masih belum bisa merencanakan masa depan itu seperti apa sebaiknya. Jadi dia masih kurang banyak pengalamannya. Perencanaan ke depannya itu harusnya seperti apa itu dia belum mengerti sepenuhnya. Maka dari itu banyak yang terjerumus pada game-game yang patologis atau kecanduan game ini. Kemudian banyak sarananya ya, karena waktu dulu sebelum pandemi itu mungkin nggak semuanya pakai internet ya, apa-apa
belum pakai internet. Tapi zaman sekarang kalau pandemi gini sedikit-sedikit online, rapat online, kemudian waktu pembelajaran tidak di sekolah tapi di rumah pakai online juga. Kemudian banyak fasilitas yang didapatkan dari anak-anak tersebut. Jadi banyak yang menggunakan fasilitas itu. Nah, kadang-kadang orang tua lupa bahwa anak-anak itu perlu diawasi. Jadi kadang-kadang dia terus main game di kamar ya, kemudian tidak diawasi oleh orang tua atau kerabatnya yang serumah itu tidak ngawasi. Ya dia seenaknya beberapa jam itu di kamar, tidak ada yang lihat, ya seenaknya main game itu, tidak ada batasnya, mau lagi seperti itu. Jadi seperti jadi pikiran-pikiran untuk terus-terusan memakai game online itu disebut sebagai pikiran obsesif ya, pikiran terpaku pada satu pokok masalah ya, yang terus-menerus berulang-ulang dan tindakannya berulang-ulang ini namanya dinamakan kompulsif ya tindakannya. Jadi selalu seperti itu. Jadi mata rantai yang tidak bisa diputuskan ya, terus-menerus seperti itu. Jadi seperti kalau di gangguan jiwa itu namanya gangguan obsesif kompulsif ya. Jadi impuls yang tidak bisa berhenti terus-menerus, gangguan pengendalian impuls. Ya, jadi sarana yang mendukung itu kebanyakan anak-anak itu malah senang karena sarananya dikira orang tuanya dia belajar karena memang ada pembelajaran dalam beberapa waktu, misalnya 1 jam pembelajaran, tapi selain itu dia menggunakan sebagai yang lain untuk nge-game, untuk ya lihat-lihat fasilitas yang lain. Nah, ini jenis-jenis game ya. Saya sendiri juga nggak hafal ya. Mungkin ini salah satu beberapa contoh game yang terkenal pada saat sekarang ini ya. Seperti ini. Ada contohnya 4 ini. Counter Strike dan lain-lain. Nah, ini epidemiologinya ya. Jadi prevalensinya itu di Indonesia 10,15% remaja mengalami kecanduan game online ini. Kemudian di Cina 10,8% remaja ya mengalami kecanduan game ini. Kalau di Singapura itu 8,7% remaja ya, yang mengalami kecanduan game seperti ini. Anak-anak remaja tersebut, anak-anak remaja, anak-anak yang baru menginjak dewasa muda, itu ya dikatakan karena perkembangan otaknya ya belum sempurna ya, perkembangan kognitifnya juga ikut belum sempurna. Jadi untuk kan proses berpikir itu ada kognitif, ada fungsi eksekutif, ada daya nilai. Nah, pada remaja tersebut daya nilainya itu masih rendah ya, belum bisa memprediksi nanti yang akan datang itu seperti apa akibatnya. Kalau main game terus itu seperti apa? Itu seperti itu ya. Kemudian juga fungsi eksekutif perencanaan, ya, fungsi eksekutif di dalam perkembangan otaknya itu berkembang secara maksimal. Jadi nanti dampak negatifnya itu yang akan datang itu apa kalau terus-terusan main game seperti ini. Nah, itu belum berkembang dengan sempurna, maka dari itu banyak yang yaitu tidak bisa mengendalikan impuls tadi, tidak bisa mengendalikan impuls untuk menggunakan terus-menerus game dan tidak berhenti-berhenti. Nah, itu terus-menerus ya, itu. Nah, sekarang ini banyak kriteria-kriteria yang antara lain adalah seperti ini. Salience ya, bermain game menjadi aktivitas yang sangat penting dalam hidup seorang.
yang mendominasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Sebetulnya antara kecanduan nafsa, ya, kecanduan zat dengan kecanduan game itu adalah hampir sama. Satunya yang kecanduan itu kecanduan zatnya, tapi kalau game kecanduan itu perilakunya, ya. Jadi tingkah lakunya yang sakit itu, yang sakit adalah perilakunya. Kalau yang kecanduannya yang zat itu ya dinamakan kecanduan nafsa tadi. Jadi sama ya, di ICD-11 juga dimasukkan dalam kategori ketergantungan seperti ini. Kemudian jadi perilakunya yang salah ya, perilakunya yang salah, perilaku bermain game yang terus-menerus tadi. Kemudian kalau toleransi, saat dimana seseorang mulai bermain lebih sering, ya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk bermain itu semakin lama semakin meningkat. Nah, itu dinamakan toleransi, ya. Seperti penggunaan zat nafsa itu juga seperti itu. Jadi pelan-pelan ya, dari jumlah kecil dulu, kemudian dia toleransi, makin lama makin naik, makin meningkat, akhirnya jadi dosisnya tambah lama tambah besar. Demikian pula dengan main game ini, pertamanya ya sebentar, 1 jam, meningkat 2 jam, 3 jam, sampai 4 jam. Nah, kalau sudah 4 jam lebih itu, dan seterusnya, itu kecenderungan untuk menjadi kecanduan, ya, yang seperti kita bicarakan pada pagi dan siang hari ini. Kemudian modifikasi mood, ya, mood modification, ya, ketika bermain game ada perasaan yang menggairahkan, menyenangkan dan menenangkan. Bisa dikatakan seperti tadi ya, saya katakan yang pada awal tadi bahwa remaja, anak-anak dan remaja tadi karena dia stres, dia melakukan pelarian, ya. Pelariannya kemana? Ya, dia itu sedih sekali, nggak bisa melampiaskan gimana ya kesedihan itu, bagaimana caranya melepas dari kesedihan. Lah, dia itu lari ya, jadi pelariannya itu ke arah game. Nah, dari game itu dia merasa senang dan menenangkan, ya. Ya, dia itu game sendiri, nggak ada yang marah-marahi, nggak ada yang ya maksudnya mengganggunya, nggak ada yang mengganggunya, semaunya dia mau game yang mana yang dipilih, mau cocok yang mana yang cocok, itu bisa milih sendiri dan tidak ada yang mengganggunya. Nah, itu namanya di dunia maya. Kalau dunia nyata kan, nah itu ada yang kadang-kadang sama teman kurang cocok, sama orang tua juga dikasih tahu juga kurang berkenan dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang withdrawal, ya. Withdrawal itu putus zat. Kalau ini putus game namanya. Perasaan tidak nyaman atau efek fisik yang timbul ketika kegiatan bermain game itu dikurangi atau dihentikan. Nah, di sini kita misalkan anak-anak atau remaja yang sedang main game, kemudian wifi-nya mati atau listriknya mati, kemudian misalnya dipanggil orang tuanya, disuruh menghentikan gamenya, mau diajak pergi kemana, dan dia tidak bisa membawa gamenya itu, misalnya seperti itu. Jadi kegiatan bermain gamenya itu dikurangi atau dihentikan mendadak. Nah, itu namanya membuat dia tidak nyaman perasaannya, itu namanya withdrawal atau putus game namanya kalau game yang dikerjakan. Kalau zat ya putus zat, sindroma putus zat. Kalau game ya putus game. Jadi perasaan tidak nyaman atau efek fisik yang timbul ketika tiba-tiba bermain gamenya ini dihentikan mendadak, seperti itu. Itu namanya withdrawal atau relapse, ya, relapse. Kecenderungan untuk melakukan kegiatan bermain game secara berulang. Nah, ini kambuh, ya. Ya, ini istilahnya kambuh.
kembali pada pola awal. Sebetulnya dia sudah ingin berhenti, sudah makin lama makin berkurang. Akhirnya nggak sampai 4 jam misalnya sehari, sudah tidak kecanduan misalnya. Tapi kadang-kadang keinginan pengen lagi, itu istilahnya craving ya kalau di dalam nafsa ya. Craving itu terus-menerus ingin mengerjakan terus-menerus. Nah, itu yang berulang-ulang, main game yang berulang-ulang terus-menerus. Yaitu namanya craving. Jadi itu kembali ke arah awal. Jadi kambuh dia itu, kambuh. Ingin bermain game lagi tidak bisa dicegah seperti itu. Kemudian konflik, ya. Adanya konflik antar pemain game sendiri, ya, pada kehidupan sosialnya, pada keluarga, pekerjaan, ya. Kalau sudah bekerja ya pekerjaannya terganggu. Kemudian kalau sekolah ya mungkin bermasalah dengan tugas-tugas sekolahnya, ya. Jadi kehidupan sosial terganggu misalnya dalam keluarga. Nah, dalam keluarga itu tidak ada interaksi, misalnya waktunya berkurang untuk berinteraksi pada orang tua, sama kakak, sama adiknya, itu waktunya otomatis berkurang karena sebagian besar waktu digunakan untuk bermain game tadi. Jadi interaksi dengan keluarga berkurang. Misalnya keluarga mau makan malam bersama, kemudian satunya ngegame terus, ya, satunya ngegame terus, salah satu anaknya. Ya nggak bisa kita ajak interaksi sosial, nggak bisa kita ajak komunikasi, tanya-tanya apa, ya sudah nggak bisa ditanya karena main game terus menerus tadi, ya. Jadi waktunya itu untuk interaksi sosialnya berkurang sekali. Kemudian pada pekerjaan otomatis tugas-tugas pekerjaannya di kantor misalnya, dia bekerja di suatu kantor gitu ya terbengkelai kebanyakan karena waktunya banyak untuk game. Kemudian di sekolah juga tugas-tugas sekolah, ya. Nah, tugas-tugas sekolah ini banyak yang ditinggalkan, ya. Kalau masih dikerjakan terus nggak selesai sih, ya masih ada usaha. Kadang-kadang malah nggak membuat PR dan lain-lain karena waktunya habis untuk game tadi. Kemudian di Amerika Serikat itu dibatasi, ya. Jadi untuk bermain game atau bermain lain selain pembelajaran sekolah, ya, selain pembelajaran sekolah, pembelajaran online sekolah itu hanya dibolehkan 2 jam saja, ya. Yang lainnya itu tidak boleh untuk main game, ya. Itu untuk usaha untuk supaya tidak terjadi kecanduan. Jadi hanya dibatasi 2 jam saja, seperti itu, supaya tidak terjadi terus-menerus dan tidak bisa diputuskan. Kalau diputuskan jadi withdrawal tadi. Jadi seperti itu. Kemudian problem sekarang. Masalah yang terjadi karena bermain game yang berlebihan, ya. Yaitu tadi interaksi sosial terganggu, kemudian ini potensi akademik atau nilai-nilai akademik otomatis akan turun nilainya, ya, karena ya belajarnya kan berkurang juga. Apalagi kalau berkurang sih masih bisa masih bisa dimengerti, ya. Tapi kalau sama sekali terus tidak belajar, terus kemudian ada ujian, ada UAS, ada ya banyak ujian-ujian yang diselenggarakan sekolah. Kalau tidak belajar ya otomatis nilai-nilainya akan menurun. Nah, itu dampak negatifnya kalau bermain game yang berlebihan seperti itu. Nah, ini ya. Ini adiksi game online dapat dilihat dari penggunaan rata-rata dalam seminggu adalah 20 sampai 25 jam, ya. Kalau lebih dari itu dinamakan adiksi namanya, ya. Jadi kecanduan. Sudah dalam seminggu 20 sampai 25 jam. Gitu. Kemudian kalau per hari dikatakan bahwa melebihi 4 jam pada perharinya itu sudah dinamakan adiksi game, ya.
Kalau per hari 4 jam sudah dinamakan adiksi game. Kalau per minggu 20 sampai 25 jam, nah itu dan seterusnya ke atas itu sudah dinamakan adiksi game. Nah, itu batasannya ya, batasannya. Ya kalau per hari 4 jam lebih itu aja sudah dinamakan adiksi game atau kecanduan game. Seperti itu. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan game. Ya. Jenis kelamin, jadi anak dan remaja laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan yang menggunakan game, yang kecanduan game itu. Kemudian kondisi psikologisnya, sering berfantasi terhadap game, jenuh terhadap kehidupan, ya, jenuh terhadap kehidupan nyata ya dia itu. Kalau kehidupan nyata itu dia enggak suka ya, jenuh dia. Nah, pelariannya ke game tadi. Pelarian dari stresnya ya. Stres itu dia itu mau ngomong ke orang tuanya nggak bisa, mau ke orang lain juga nggak bisa, malah disalah-salahkan. Nah, dia akhirnya apa namanya? Putus asa ya. Nah, dia terus akhirnya pelariannya itu supaya dia senang hatinya, supaya dia itu apa namanya nggak sumpek, terus ada jalan keluarnya supaya apa namanya nggak dimarah-marahi. Nah itu dia larinya ke game itu supaya dia jatuh ke kehidupan maya ya, jadi nggak nyata. Kehidupan nyata sudah ditinggalkan, jadi kehidupan maya dia itu. Dan terus-menerus menggunakan game itu. Jadi ya sudah sendiri-sendiri saja, enggak dunia nyatanya sudah ditinggalkan seperti itu. Kemudian jenis game. Nah, anak-anak dan remaja itu kan sering-sering apa namanya? Kalau hal-hal yang baru itu kan dia pengen tahu ya, pengen tahu hal-hal yang baru. Nah itu memicu rasa ketertarikannya. Game yang baru misalnya, oh ada game baru, dia pengen lihat dan pengen main gamenya seperti itu. Nah, keinginan bermain yang terus-menerus akhirnya lebih dari 4 jam akhirnya menimbulkan adiksi tadi. Kemudian mengikuti tren game. Nah, mengikuti tren game sekarang kan banyak yang apa namanya remaja-remaja itu senangnya yang game, kalau enggak main game nanti dikira kuper misalnya. Oh, enggak tren ya, enggak tren. Kemudian dia ikut-ikut bermain game supaya tidak dijauhi teman-teman yang tren tadi. Jadi dia ikut-ikutan terusan, ikut-ikutan bermain game ya, seperti itu. Nah, ini fase-fase untuk seseorang menjadi kecanduan game. Pertamanya dia stres ya. Stresor itu ada kecemasan ya. Dia ini psikodinamikanya ya. Dari stres dia timbul kecemasan. Nah, kecemasan itu dia akhirnya nggak ada apa namanya yang untuk bagaimana caranya mengatasinya. Dia tidak bisa mengatasinya karena masih remaja, masih apa namanya pikirannya belum berkembang dengan maksimal. Nah, itu dia lari supaya tidak cemas itu bagaimana. Nah, dia pelariannya dan menghadapi masalah dunia nyata, melarikan diri ke arah dunia maya, jadi ke arah game tadi. Jadi main game itu suatu pelarian dari kecemasan tadi, dari stresor dari kecemasan, akhirnya melarikan diri ke permainan game tadi. Dia supaya bisa merasakan senang ya, perasaannya jadi senang dia kalau main game ya. Kan tidak ada yang mengalahkan dia, pikirannya sendiri, tidak ada yang apa namanya mempengaruhinya ya. Perasaan senang, tenang, nah itu makin lama makin obsesif dia itu pikirannya, makin pengen terus ini terusnya bagaimana ya, kok sampai ini ada tahap selanjutnya, ada tahap kedua misalnya dari tahap pertama, ada tahap selanjutnya yang lebih rumit lagi, ada yang lebih susah lagi, coba saya bisa, pasti saya bisa, dia mencoba lagi ke tahap kedua.
kedua nanti ada game ketiga lagi. Nah, dia pengen lagi. Jadi keinginan yang obsesif tadi berulang dan dilakukan dengan tindakannya. Nah, perilaku yang terus-menerus berulang-ulang ini dinamakan kecanduan namanya itu. Karena perasaannya dia senang, ya, senang dan merasa tenang dia itu. Kalau sudah berada di dalam game tadi. Nah, kecanduan bermain game, ya seperti tadi itu. Kemudian dampak kecanduan game dalam beberapa aspek ya. Aspek psikologis misalnya. Nah, game memperlihatkan adegan kekerasan, kriminal, mempengaruhi psikologis remaja. Ya, kalau kita sendiri ya, kita orang dewasa saja kalau melihat kekerasan dan kriminal itu sebetulnya giris ya, ngeri ya kalau melihat kekerasan kriminal. Nah, ini anak-anak kan ada game ya, game itu ada yang nuansanya itu kekerasan, ada yang ya ada game itu bermacam-macam ya, salah satunya yang ini jenis kriminal atau kekerasan ini akan mempengaruhi psikologis pada remaja dan anak tadi yang belum matang proses perkembangannya tadi ya. Jadi mempengaruhi itu karena dia selalu terus-menerus melihat game kekerasan, game kriminal, tapi dia tidak tahu itu baik apa buruk atau apa akibatnya kan dia tidak tahu nanti efeknya itu kalau melihat game kriminal terus-menerus itu seperti apa itu dia enggak nalarnya itu belum sampai ke sana. Jadi dia jatuh ke arah itu tadi. Dia kekerasan dan nah itu kadang-kadang disangkanya itu kekerasan kriminal itu biasa, tapi sebetulnya itu masalah hukum dia belum mengerti bahwa seperti itu tuh bisa dihukum kalau di dunia nyata seperti itu. Karena dia lihatnya di game di dunia yang maya, dia enggak tahu kalau di dunia nyata peristiwa seperti itu adalah kriminal. Nah, itu seperti itu ya. Secara psikologis itu mempengaruhi jiwanya. Jadi dia jadi kasar, jadi omongannya ya menyakitkan hati dan lain itu dia secara tidak sengaja itu sudah jatuh ke arah kriminal seperti itu ya. Kekerasan dan lain-lain itu menurut dia, menurut pengguna game itu sudah biasa, yang biasa. Tapi ternyata kalau di dunia nyata ya seperti itu masalah hukum namanya kriminal. Nah, gitu. Itu yang harus ditekankan pada remaja-remaja yang belum matang perkembangannya tadi. Kemudian masalah kesehatan. Game daya tahan tubuh menurun karena kurang istirahat ya, kurang tidur. Kemudian disuruh makan kadang-kadang nggak mau makan. Jadi berat badannya tambah lama tambah kurus. Kemudian ada lagi yang main game sambil ngemil. Lah, ini malah tidak jadi kurus tambah berat badannya tambah gemuk ya. Lah ini yang jadi overweight nanti karena terus-menerus sambil main game sambil ngemil itu yang mempengaruhi juga nanti kegemukan. Kemudian aktivitas fisiknya ya enggak, ya tentu saja kalau main game ya enggak bisa sambil berolahraga ya. Jadi aktivitas fisiknya akan semakin berkurang. Kemudian pada mata ya, pada kesehatan mata. Kesehatan mata kalau dipakai main game terus-menerus mungkin dipakai melihat HP atau yang lain-lain layar-layar itu ya otomatis kering ya. Otomatis kering akan menyebabkan gangguan penglihatan. Nah, itu ya harus diperhatikan seperti itu. Apalagi sudah kecanduan, mesti saja mempengaruhi kesehatan mata. Kemudian sosial, game, banyak fantasi dan interaksi di dunia maya. Interaksi di dunia nyata yang kurang ya, jadi kurang sekali interaksinya. Ya, sama ayah ibunya aja kurang, apalagi sama teman udah nggak berhubungan dengan teman lagi, nggak komunikasi, apalagi dengan gurunya itu PR-nya yang nggak dikerjakan,
gurunya marah ya dia yang nggak diperhatikan dan lainnya. Nah, kemudian akademiknya juga ya. Game menguras waktu belajar pada remaja sehingga performa akademiknya akan turun. Tentu saja kalau tidak belajar, padahal dia itu sekolah dan tidak belajar, otomatis ya nilai-nilai akademiknya akan turun. Nah itu ya sudah seperti itu. Memang semua orang kalau tidak belajar ya tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru-gurunya. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini dari adiksi game tadi itu bisa juga, kecuali dia adiksi game itu banyak ya. Ini gangguan pengendalian impuls itu antara lain yaitu shopping itu juga loh. Shopping ya, shopping itu juga terus-menerus itu ya namanya kecanduan nanti. Nah, kalau shopping memang belum ada di ICD-11, jadi tidak dibicarakan. Kemudian, nah kalau pornografi juga ya, nah sekarang itu banyak juga pornografi itu kalau dilihat berulang-ulang atau dia tidak bisa menghentikan, terus melihat, terus seperti itu, seperti kecanduan juga. Tapi ini masalahnya lain, jadi pornografi dan lain-lain. Kemudian kalau sudah lama itu ada judi patologis itunya. Gangguan pengendalian impuls juga ya, patologis itu. Nah, kemudian yaitu tadi kita setelah tahu bahwa game itu akan memberikan dampak negatif yang sangat buruk pada anak dan remaja, masa depannya nanti 10 tahun lagi dia seperti apa kalau main game terus. Itu kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, apalagi kami dari kesehatan jiwa ya, dari kesehatan jiwa harus ya mencegah ya, ada usaha pencegahan untuk bangsa Indonesia terutama ya, untuk supaya anak-anak dan remaja di masa mendatang itu tidak menggunakan game, apalagi kecanduan. Lah itu upaya-upaya itu akan terus arah nanti dan menjadi generasi muda yang sehat, tidak malah kecanduan game. Jadi bagaimana upayanya? Nah, kita ya terus-menerus akan berupaya ke arah itu supaya secara dini kita mencegah kecanduan game tersebut pada anak-anak kita, remaja kita, ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan ya pertemuan-pertemuan seperti ini, webinar dan lain-lain, kita bisa setidaknya mencegah generasi muda untuk jatuh ke arah yang lebih buruk ya. Kita akan memperbaikinya semaksimal mungkin. Gitu. Ya, saya kira keterangan saya atau materi ini dari saya sudah cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Happy. Bagi yang ingin bertanya, mohon bersabar terlebih dahulu. Nanti kami simpan pertanyaannya setelah paparan materi kedua. Jadi banyak hal ya dokter yang masuk dalam kategori adiksi tersebut, khusus yang games ini memang kalau lebih dari 4 jam dalam sehari, jadi kriteria waktunya 20-25 jam dalam seminggu. Nah, oke. Jadi kita banyak mendapat gambaran di sini. Barangkali termasuk adiksi belanja online shop yang lagi banyak diskonan di akhir tahun, itu juga perlu kita waspadai bersama. Tapi kalau adiksi belajar ada nggak ya dok ya? Nah itu dokter Ul nanti. Tugasnya dokter Ul kalau adiksi belajar. Mudah-mudahan semua adiksi belajar. Harapan saya. Ya, adiksi belajar atau adiksi kerja itu mungkin agak menyenangkan dibanding adiksi. Ya, iya, senang gitu.
Malah membantu generasi muda nanti jadi penerus bangsa yang baik. Gitu ya dok ya, atau adiksi ujian gitu, hobinya ujian. Wah, iya. Nanti dosennya yang bingung nyari soalnya. Baik, terima kasih banyak Dokter Happy untuk paparan materi yang sangat menarik. Berikutnya materi kedua mengenai tata laksana yang akan disampaikan oleh Dokter Riarisa Surya, sudah bergabung dengan kita di ruang Zoom saat ini. Monggo dokter, waktu 30 menit ya dokter. Oke, terima kasih Dokter Ul. Saya udah, Dokter Evi, saya izin untuk menyampaikan materi, Dok. Izin share screen, ya. Baik, apa sudah terlihat? Sudah dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa memberikan materi tentang tata laksana untuk game addiction. Baik, sebenarnya materi ini menyambung materi dari Dr. Happy di depan tadi yang membahas tentang teori dan berbagai macam gambaran dari game atau kecanduan game ini. Nah, bagian saya adalah untuk tata laksananya, bagaimana tata laksana pada game addiction. Ya, mungkin sedikit gambaran. Ya, nah ini. Tadi sudah dibahas sama Dr. Happy ya. Saya suka main game. Apa saya kecanduan game gitu ya? Tadi sudah dibahas oleh Dr. Happy bahwa ada kriteria untuk kecanduan game. Jadi tidak setiap main game itu jadi kecanduan, tidak. Jadi ada beberapa kriteria yang tadi sudah dijelaskan. Dan kadang-kadang orang tua bertanya, kapan anak saya bawa ke rumah sakit atau saya bawa untuk periksa atau konsultasi karena kecanduan game. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Happy juga bahwa kecanduan game itu ada beberapa kriteria. Tentunya tadi ada yang 20 jam dalam waktu 1 minggu dan sebagainya. Tapi juga game itu sebenarnya perilaku yang normal ya. Kita main game itu kan normal ya. Permainan itu kan sesuatu yang normal sebenarnya. Asal pada dosis yang tidak berlebihan. Nah, kalau pada dosis yang berlebihan sampai mempengaruhi fungsi sehari-hari, tadi mempengaruhi fungsi pekerjaan, akademik dan lain-lainnya, maka kita dianggap sebagai atau didiagnosis sebagai suatu gangguan seperti itu. Sudah lebih lengkap dibahas oleh Dr. Happy. Nah, ini sedikit membahas, kalau saya membahas masalah tata laksana, maka sedikit banyak kita bahas bagaimana sih kecanduan game itu bisa terjadi, bahwa sebenarnya ketika seseorang itu main game ya, kan merasakan suatu kenikmatan, suatu kesenangan ya, dan kesenangan itu akan diproses melalui jalur dopamin. Di mana jika jalur dopamin ini dia teraktivasi terus-menerus, maka semakin lama dengan stimulus yang sama, contohnya game hanya 1 jam, itu tidak cukup. Sehingga lama-lama stimulus itu dia membutuhkan stimulus yang lebih besar untuk mendapatkan kenikmatan yang dia rasakan. Nah, gambaran inilah di mana ada gangguan pada dopamin reward system jika tidak dibatasi atau main gamenya loss, ya maka akan menimbulkan toleransi dosis dan craving atau nagih ingin tiap hari ingin main game, dan pada jumlah yang tambah lama tambah banyak. Awalnya cuma 1 jam, jadi 2 jam, jadi 3 jam, jadi semalaman gitu. Ya bahkan kalau ada yang game kan ada yang sampai tidak tidur juga ya, tidak tidur juga. Sampai pernah ada kabar kalau di beberapa negara Asia Timur, kalau di Indonesia saya belum pernah dengar mungkin ya. Oh ada kasusnya juga sampai meninggal di warnet, terutama kalau gamenya game online ya. Game online itu kan ada semacam klannya, ada apa istilahnya itu, ada kelompoknya tertentu gitu ya. Dia ada raid bareng-bareng, party bareng-bareng di game itu, yang dia butuh pada waktu itu masih banyak melalui warnet. Sehingga pada waktu itu banyak orang yang candu game online, terutama meninggalnya di warnet, gitu ya. Nah, tapi dengan seiring perkembangan zaman, akhir-akhir ini sejak masa pandemi juga, atau sebelum masa pandemi sebenarnya itu game banyak sudah tersedia di HP. Contohnya game-game yang
Nah, dulu mungkin teman-teman di psikiatri juga sempat ini apa ya, Clash of COC ya, COC, Clash of Clans gitu kan. Itu kan juga teman-teman juga main. Atau game-game yang lain. Nah, kayak PUBG, Free Fire dan sebagainya. Mobile Legends, nah, sering. Dan karena akses itu semakin mudah, maka akan meningkatkan kemungkinan seseorang itu untuk mengalami adiksi game. Karena bisa diakses, nggak perlu datang ke warnet contohnya. Di rumah saja, apalagi pakai HP saja bisa. Ya. Jadi sekarang ini kemungkinan untuk terkena adiksi itu sangat besar, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha untuk bisa mengurangi timbulnya potensi dari adiksi game. Nah ini ya gambarannya ya. Ya kalau yang pernah game itu pasti rasanya gimana ya? Contohnya ini gambar yang kiri itu. Game itu sampai sebentar lagi dikit ya. Sama seperti sebenarnya teman-teman mungkin yang suka drama Korea gitu ya. Kalau satu episode itu kan penasaran ya, satu episode lagi. Ya, satu episode lagi ya, nggak kerasa sampai pagi ternyata. Sama seperti game itu juga, apalagi kalau kita gamenya itu memang punya tujuan tertentu, naikin level contohnya. Itu rasanya kayak sebentar lagi kurang dikit, satu level lagi, tidak terasa mungkin sudah seharian kita main. Gitu. Jadi siklus itu lama-kelamaan berputar terus ya melalui dopamine sistem tadi. Sampai seperti yang di gambaran kanan itu sampai diajak orang tuanya untuk keluar, tidak mau dia ya coba tetap di depan laptop untuk game. Nah ini, ya. Jadi perilaku seperti ini itu yang membuat suatu proses adiksi game itu terjadi gitu ya. Apalagi sejak pandemi itu kan seperti yang dijelaskan Dr. Evi tadi, anak-anak juga semua pegang HP ya, pegang HP semuanya kan, pegang tab. Itu kadang-kadang orang tua sulit bedakan ini beneran belajar apa main game. Nah, ini yang memang tantangan kita semuanya pada masa sekarang. Oke. Untuk tata laksana tentunya kita harus kenal dulu. Atau kita bisa menata laksana, kita harus kenal dulu. Dan tadi sudah dikenalkan oleh Dr. Happy tentang kriteria, kemudian dampak dari game addiction, adiksi game. Kalau saya lebih fokus ke bagaimana secara teknis nanti kita sebagai orang tua itu bisa dalam tanda petik mengendalikan perilaku anak kita untuk bermain game. Karena mau tidak mau eranya sudah beda ya. Dulu gamenya engklek gitu ya, engklek, dakon, apalagi main capsa dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang gamenya beda. Gamenya sudah berada di tangan anak sendiri dan memaksa anak itu untuk game online. Contohnya mabar bareng itu di game online. Ada beberapa hal yang perlu diketahui orang tua. Yang pertama adalah mengenali toko game. Ya, toko game itu maksudnya game-game yang jadi kalau teman-teman atau sekalian itu kalau game komputer kita kenal ada Steam. Ya nanti ada beberapa game. Kemudian mengenali rating game karena rating game itu beda-beda. Ada yang rating game-nya itu yang khusus anak ada. Ada rating game itu yang orang dewasa ada, ya. Dan yang perlu diketahui orang tua juga adalah aplikasi pihak ketiga untuk pengawasan aktivitas main game pada anak. Baik ya. Nah ini contoh-contoh toko game. Nah, kalau game di komputer nanti kenal namanya Steam ini. Ya, jadi Steam ini toko game yang dari komputer atau PC atau laptop ya. Jadi di sini ada dijual game itu game resmi utamanya itu dijual di sini. Jadi orang tua harus tahu kalau jika ada tampilan seperti ini, tampilan sebenarnya toko game. Nah kalau anak-anak mau beli game tampilannya kayak gini gitu ya, sama game yang sifatnya komputer. Kemudian atau game yang berada di mana itu di Google Play. Nah, ini Google Play yang seperti ini, yang sebelah bawah itu. Ya, ini di Google Play. Nah, ini rekan-rekan sekalian harus tahu nih kalau ada gambar seperti ini, ya ini namanya toko game. Jadi toko game itu tidak toko seperti yang dulu ya, sekarang semua sudah dilakukan secara online. Jadi kalau toko game itu sudah bisa diakses lewat HP atau lewat laptop asal ada koneksi internet. Nah, ini
harus tahu juga kalau ada seperti ini biasanya ini adalah toko game, dan game-game itu biasanya kenapa ada kejadian-kejadian seperti anak itu akhirnya menghabiskan uang banyak untuk beli token, beli token, beli game ya, karena mungkin seperti ini. Ada juga kejadian kalau yang di Steam itu pakai kartu kredit ya, kadang-kadang kartu kredit orang tua jebol karena buat beli game. Atau di Google Play. Nah, Google Play ini juga kadang-kadang beli token di Indomaret, di Alfamart untuk beli sesuatu, karena game-game di Google Play khasnya itu gamenya biasanya dia tidak bayar, tapi banyak pembelian dalam aplikasi. Nah, dalam aplikasi bentuknya token dan sebagainya itu kadang-kadang oh ini pingin beli skin ini, pingin beli senjata itu gitu. Nah, itu butuh duit ya, butuh duit, sehingga biasanya mereka akan beli di dalam permainan. Dan ini kadang-kadang yang kok uang orang tuanya hilang ya gitu contohnya, karena beli token di Indomaret, nah gitu contohnya. Nah, ini banyak kejadian seperti itu. Jadi itu yang rekan-rekan sekalian perlu tahu, ada toko-toko game seperti ini. Oke. Nah, orang tua juga harus tahu tentang kriteria game ya. Kriteria game itu bisa dilihat di bungkusnya game atau bisa dilihat di dalam website-nya, atau ketika beli game biasanya itu ada kriteria ini. Ada kriteria usia, ada yang usia 3 tahun, ya, usia 7 tahun, usia 12 tahun, usia 16 tahun, 18 tahun, dan 18 plus. Itu ada. Jadi game-game itu ternyata juga punya segmentasi usia sendiri-sendiri. Ada game yang buat anak kecil, ada game buat orang dewasa juga ada. Dan perlu diperhatikan juga pada game itu ada yang ada kontennya ya, ada konten-konten game. Contohnya ada yang pakai bahasa-bahasa yang buruk, ada game yang sifatnya diskriminasi juga ada. Ada game yang mengajarkan tentang, bukan mengajarkan sih, jadi ada konten-konten tentang makan obat, game yang menakutkan, tentang game horor, game-game yang gambling juga ada, game berkaitan dengan ada konten-konten seksualnya, konten kekerasan, dan game sifatnya online gitu ya. Nah, kalau dari ESRB itu ada juga game-game yang ada labelnya, juga ada bisa gamenya game yang untuk banyak orang bisa. Contohnya kalau game sepak bola itu yang main PES itu kan game untuk semua orang, itu bisa. Kemudian game apa ular, apa namanya itu snake gitu ya, yang makan-makan itu game untuk semuanya gitu. Ada juga game yang 10 tahun ke atas, ada game untuk remaja, ada game yang matur 17 plus, ada yang adults only 18 plus. Nah, ini perlu kita perhatikan ketika kita atau anak kita membuat game, kita harus memperhatikan kriteria-kriteria dari game ini, nah, supaya kita tahu juga. Nah, ada juga yang perlu kita tahu adalah ada aplikasi pihak ketiga yang digunakan sebagai pengawasan untuk game. Jadi beberapa aplikasi ini bisa dicoba ya ketika nanti teman-teman khawatir mungkin anaknya memakai game yang berlebihan atau game yang kurang baik gitu ya. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Ada Studio, ada seperti SafeKit, sampai NetNanny, itu banyak sekali. Jadi yang gratis sampai berbayar itu bisa di situ. Atau paling tidak, kalau punya anak kecil ini bisa juga saran saja ya. Jadi kalau punya anak kecil itu sebaiknya akun Google-nya itu jadi satu. Ya, akun Google atau akun Steam-nya itu jadi satu dengan orang tuanya, sehingga orang tua itu bisa mengawasi juga anaknya itu main game apa. Kalau kita di HP biasanya ada Google Play kan. Nah, di Google Play itu sebaiknya akun gamenya jadi satu. Sehingga anak saya di aktivitas gamenya ini, saya tahu ini yang gamenya yang dilakukan seperti ini. Nah, ini beberapa hal yang kita harus melek teknologi, karena perkembangan teknologi yang cepat juga termasuk perkembangan dalam hal game, dan bagaimana orang tua itu bisa mengawasi anak-anak dalam bermain game. Nah, ini adalah beberapa strategi sebenarnya yang paling penting supaya tidak timbul adiksi game adalah pencegahannya. Ya, pencegahannya yang paling sering dilakukan adalah pembatasan waktu. Ya, pembatasan waktu dengan kesepakatan dan konsekuensi. Jadi contohnya yang paling sering dilakukan kan orang tua nanti main gamenya hari Sabtu ya, atau hari Minggu, berapa jam? 1 jam gitu kan? Ya, 1 jam contohnya, 1 jam saja main game.
ya, dengan konsekuensinya juga gitu. Atau mungkin yang penting ada kesepakatan antara orang tua dengan anak dan dua-duanya sama-sama mematuhi kesepakatan itu gitu. Ya, jadi diingatkan ada kontrak ketika anak itu main game. Nanti main gamenya 1 jam, itu ya, game 1 jam. Oke, itu yang pertama. Ini yang paling sering ya, memang yang paling gampang dilakukan ini. Tapi juga kita bisa mencoba pendekatan-pendekatan lain. Contohnya ada pendekatan attention switching, ya, attention switching. Jadi kita alihkan perhatiannya, bisa mencari hobi baru. Contohnya kemarin dibahas minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kalau bisa dibahas tentang mencari hobi baru. Boleh merawat sesuatu, gitu. Ya, merawat hewan itu juga menyenangkan sebenarnya. Merawat hewan, merawat ikan, merawat kelomang gitu ya, merawat kelinci, ya, itu silakan. Itu kan juga aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Dan juga bisa dialihkan perhatiannya dengan kegiatan ekstrakurikuler ya, di sekolah atau di kampus. Oh, di kampus ya, di sekolah. Contohnya anak-anak diajak ikut apa, kegiatan apa, ya. Kegiatan-kegiatan yang lain. Oke. Kemudian pembatasan sumber daya ini yang sering juga ya. Jadi pembatasan sumber daya, membatasi biaya dan internet. Nah, saat ini semuanya dilakukan di kontrak dan kontrak. Contohnya anak ingin membeli game, contohnya harganya 100.000, ya. Kita kontrak, ya, gamenya maksimal 100.000. Kapan belinya? Ya akhir semester, contohnya ujian, beli game yang harganya 100.000, contohnya gitu. Ya, terus internetnya, bandwidth-nya, ada beberapa game itu yang butuh bandwidth besar. Contohnya kalau game butuh bandwidth besar itu kayak itu hanya Crab gitu ya, King of Crab. Wah, itu game itu butuh bandwidth besar itu. Nah, kalau anak ingin main itu, ya bandwidth anak kita nggak ingin anak main itu, ya bandwidth-nya kita kurangi gitu. Ya, kita ambil bandwidth-nya, kita bisa akses sendiri, bisa modifikasi dari akses internet kita. Kemudian ada kayak alat bermain yang sekarang kayak HP, tab, PS, itu sebaiknya kalau ada anak yang itu dengan main game, ya kita simpan, dikeluarkan hanya ketika waktu-waktu tertentu, ujian, ujian tentunya ya, jangan pas ujian ya, ujian maksudnya ya. Atau kita bisa kontrak ke anak. Contohnya kalau sudah ujian, maka semua tab itu harus disimpan, tab alat permainan. Kita adakan kontrak dulu. Jadi yang sering itu orang tua kadang-kadang langsung tidak boleh game, nggak boleh. Nah, itu anak-anak tidak kita berikan pengertian dulu. Jadi ketika kita melakukan ini, kita berikan kontrak di depan. Kontrak di depan, nanti ketika ya jangan mendadak ya, pas ujian tiba-tiba semua diisian. Mas, Mbak, nanti ketika ujian gamenya sama ayah ditaruh di lemari ya, atau disimpan ya. Seperti itu. Kita juga bisa melakukan pencegahan dengan cara keikutsertaan sosial. Jadi ini juga penting ya, keikutsertaan keluarga dan sekolah dalam melakukan pencegahan, termasuk juga edukasi yang dilakukan di sekolah, di internet, di yang terapkan ini, gitu ya. Dan juga yang nggak paling penting sebenarnya, keikutsertaan orang tua dalam bermain game. Nah, ini agak kontroversial. Orang tua ikut bermain game. Kenapa? Karena supaya orang tua tahu yang dimainkan anaknya apa. Ketika anak bermain game, kita dampingi di sebelahnya anak. Kalau ada sesuatu yang kira-kira tidak pantas atau sesuatu yang tidak baik, kita bisa memberitahu anak. Dan sebenarnya game itu kan tools ya. Jadi punya dua sisi, ada sisi baiknya, ada sisi tidaknya. Kadang-kadang game juga bisa mendekatkan orang tua sama anak. Jadinya kita mabar nih, main bareng orang tua anak. Main game game Snake gitu ya, main bareng orang tua anak, jadi bisa dekat antara orang tua anak. Gitu ya. Jadi keikutsertaan orang tua juga penting, keluarga, lingkungan. Dan kita juga edukasi ke anak, terutama tentang bahaya kecanduan game. Contohnya kita bukan diedukasi ya, bukan ditakut-takuti, ya, diedukasi, tapi tidak takut-takuti.
bukti dengan memberikan data-data, fakta-fakta yang ada di masyarakat atau yang secara ilmiah mungkin dan bahasanya anak kita sampaikan bahwa kalau game itu seperti ini. Dan yang tidak kalah pentingnya juga nasihat ya, berupa argumentasi atau rujukan. Apalagi anak sudah remaja itu cenderung nanti baca-baca yang lain. Contohnya main game itu konsentrasi meningkat gitu, contohnya gitu ya. Saya sering jadi apa namanya? Jadi anak sudah menjelang remaja itu kan dia punya daya nalar tersendiri ya, sudah di luar orang tuanya. Nah itu kadang-kadang dia juga punya kata-kata seperti itu. Nah, itu bisa diskusi sama anak ya, bisa diskusi sama, bisa argumentasi juga. Bisa bujukan juga. Kalau anak kecil gampang dibujuk ya. Ayo keluar yuk, jalan-jalan cari bus gitu contohnya. Contoh itu. Dan untuk membujuk anak itu lebih mudah ya. Baik. Nah ini adalah yang dari survei yang dilakukan oleh Hard Research. Itu strategi-strategi yang sering digunakan oleh orang tua untuk membatasi atau aturan terhadap permainan game di anak. Ya 92% ya, karena sekarang game itu banyak di ya keluar duit juga kan gitu ya. Ada juga lah, ini 92% orang tua itu kalau di berdasarkan riset ini adalah memberikan permisi untuk membeli sesuatu. Nah, permisi ini atau aturan-aturan ini kadang-kadang kita batasin saja. Contohnya, atau kita bikin seperti ini. Kalau dia mau beli token game seharga 15.000 contohnya, ya berarti ya kamu harus tabung sendiri, pakai duit itu sendiri contohnya. Tidak boleh minta ke orang tua. Nah, gitu ya. Jadi ada konsekuensinya ketika dia menginginkan suatu kesenangan, ya dia harus ada konsekuensinya. Kemudian kadang-kadang game itu kan ada yang game yang online ya, kadang-kadang banyak game yang online. Dan seringkali ketika chat itu, ya kejahatan dunia maya sekarang banyak ya, kita harus menginformasikan pada anak bahwa ada yang orang-orang ingin tahu informasi secara personal, ini jangan sampai terjadi. Jadi sampaikan pada anak untuk tidak membagikan informasi secara personal dengan teman-teman online-nya. 82% orang tua itu memberi izin, jadi anak ini akan minta izin dulu ketika akan main game. Gitu. Nah itu dengan kontrak biasanya. Kontrak ini penting sekali. Ketika kita lihat anak itu bermain game, kontrak itu penting sekali. Ya. Kemudian ada screen time limitation, ini juga strategi yang sering digunakan, yaitu membatasi screen time, ya, terutama di depan laptop atau di depan tab. Dan untuk online juga diperlukan karena game itu ada banyak multiplayer-nya. Jadi game yang multiplayer yang dia online itu orang tua perlu tahu itu dan perlu mengkomunikasikan pada anak. Kalau mau main multiplayer mungkin harus izin ayah dulu ya. Ya, jangan langsung main multiplayer langsung main sendiri ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk tadi pencegahan, sekarang kita masuk ke gambaran umum terapi terutama bagi orang-orang yang mengalami kecanduan game online. Ya, pertama adalah fokusnya bukan karena terus terang zaman itu berbeda, tapi ini masih kita bisa diskusikan ya. Jadi penggunaan game yang adaptif, dengan game yang adaptif itu yang dia memperbaiki konsentrasi, menghilangkan stres, tapi tidak bikin kecanduan. Nah itu fokusnya di situ. Kemudian kedua terapi sifatnya individual, tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain ya. Ada orang yang karena memang setiap orang berbeda ya, setiap orang berbeda. Apalagi kalau kita lihat bahwa ada kemungkinan bahwa para pecandu game itu ada komorbiditas secara psikiatrik atau ada kerentanan yang terjadi. Contohnya tidak adanya kehangatan dari keluarga, kemudian mengalami bullying, mengalami kekerasan, atau merasakan kegagalan yang dimana dia akhirnya variannya game. Nah, karena terapi untuk game ini pendekatan dimensional, termasuk kebutuhan intrapersonalnya jika memang ada komorbid interpersonal dengan orang lain, kemudian dengan keluarga dan pekerjaan atau studi. Agak berbeda ya kalau di budaya beberapa komunitas, beberapa budaya itu game ini merupakan suatu kewajaran. Tapi di budaya timur rata-rata tidak. Ya, sehingga banyak juga yang akhirnya
jadi stigma tertentu di masyarakat, dan stigma ini malah jadi kontraproduktif. Nah, ini di gambar ini bisa dilihat ada orang tua yang main sama anak. Gitu. Nah, nanti akan timbul kedekatan antara orang tua dan anak ya. Oke. Untuk terapi non psikofarmakanya, kita biasanya menggunakan pendekatan konseling dan psikoterapi. Ada beberapa tahap yang bisa dilakukan. Tahap-tahap itu biasanya berupa yang pertama adalah modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku nanti kita sepakati kira-kira perilaku apa yang bisa dilakukan supaya orang itu tidak banyak game ya. Atau mungkin ada desensitisasinya yang awalnya 3 jam dari 2 jam ya, tentu pakai reward and punishment atau pakai suatu reward gitu ya, pakai suatu reward sih supaya anak-anak ini bisa tidak akhirnya timbul desensitisasi tidak main game. Kemudian jika pada tahap selanjutnya mungkin ya ada suatu distorsi kognitif ya, distorsi kognitif contohnya aku kalau ingin senang ya harus main game, nah gitu ya, itu yang perlu kita perbaikin. Nanti ada terapi-terapi, contohnya bisa pakai CBT, bisa pakai REBT ya, yang bisa dilakukan oleh psikiater atau psikolog untuk bisa mendispute dari menggoyahkan kepercayaan anak untuk kalau senang ya harus main game. Nah ini kita harus punya strategi, atau ada strategi yang bisa dilakukan tanpa pakai CBT dan REBT untuk anak-anak yang kalau dengan terapi perilaku saja tidak berhasil. Kalau dengan terapi perilaku, dengan CBT, dengan REBT kok ternyata tidak baik, bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kita bisa melihat apakah yang latar belakang pada anak ini, apakah ada komorbid secara psikiatri, apakah ada permasalahan di keluarganya dan lain sebagainya. Ya, kita lihat gambaran besar dulu. Jangan-jangan bermain game itu bukan merupakan sebab dari gangguan, tapi akibat dari proses yang terjadi. Entah itu di rumah, di keluarganya atau di lingkungan sekitarnya. Contohnya gitu. Ada contohnya kalau di sekolah itu kan ada anak-anak yang dibully ketika dia nggak main bareng sama temannya, dia dijauhin. Gitu. Nah ini kita harus bisa mengidentifikasi permasalahan seperti itu. Dan terapi untuk psikoterapi ini bisa langsung secara individual, bisa kelompok ya, kelompok. Kalau terapi ini kelompok ini terbukti juga secara efektif bisa memperbaiki kondisi ya. Kemudian bisa residensial care. Ini bisa terapi-terapi yang dilakukan di rumah sakit atau nginep dulu ya, dilakukan semacam detoksifikasi supaya tidak main game selama minimal 2 minggu gitu ya, dan sambil dilakukan suatu terapi. Nah, terutama juga pada kondisi-kondisi yang ada komorbid, kita bisa lakukan residensial care atau perawatan di dalam rumah sakit yang bersangkutan harus menetap. Bisa di rumah sakit, bisa di lembaga-lembaga tertentu, itu bisa. Kata obat ya, jadi tetap non psikofarmaka, jadi tanpa obat. Kapan obat dipakai? Ketika masuk tahap ketiga ini, ketika ada diagnosis yang berat. Yang berat, terutama jika ada komorbiditas dengan gangguan jiwa tertentu, ya depresi, gangguan mood dan sebagainya. Nah, ini penting ini kalau sudah timbul yang seperti itu, kita diperlukan penggunaan obat-obatan seperti antidepresan, cemas dan penstabil. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Risa. Jadi memang kalau untuk tata laksana kompleks ya Dok, ya nggak bisa satu pintu, dan tadi benar Dokter Risa yang menentukan mana sebab mana akibat. Oke, kita masuk dalam sesi diskusi, sesi tanya jawab. Sebelum saya membacakan yang dari kolom chat, ini ada yang chat tapi yang pribadi yang langsung nembak ke moderator. Terima kasih. Seperti pekan lalu, jadi mohon saya ditulis anonim. Baik. Ini pertanyaan yang pertama ke Dokter Happy, Dokter. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah berbeda antara kecanduan game pada anak dan orang dewasa? Pada anak sebenarnya boleh main game itu di usia berapa dan bagaimana kami harus mengatur? Sepertinya ini dari orang tua yang punya anak
ada anak yang masih kecil, ada anak yang sudah mulai dewasa, dan dua-duanya mulai ngegame bersama. Monggo dokter untuk memberikan feedback dari pertanyaan ini. Ya, terima kasih pada pertanyaan ini ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ini akan saya coba menjawab. Kalau anak-anak kan usianya 5-11 tahun ya batasannya. Anak itu adalah 5-11 tahun. Kalau remaja awal itu 12-16 tahun. Kalau remaja akhir itu 17-25 tahun. Kemudian dewasa awal 26-35 tahun, selanjutnya setelah 35 tahun dewasa. Ya. Itu batasannya. Kemudian tadi yang ditanyakan apa, dokter? Jadi yang ditanyakan, apakah ada beda kecanduan game pada anak dan dewasa? Kemudian sejak usia berapa sebenarnya anak boleh main game dan bagaimana pengaturan dalam permainan tersebut? Nah, kalau beda antara kecanduan game pada anak dan dewasa itu ya otomatis beda ya. Kalau anak-anak mungkin memang anak-anak itu belum apa namanya, perkembangan otaknya ya, fungsi otaknya untuk membatasi perilaku itu atau perencanaan ke depannya itu kan belum sempurna. Jadi mungkin kalau untuk anak dan remaja itu ya lebih parah ya kalau kecanduan game. Dan mungkin ya penata laksanaannya lebih berat. Maksudnya penata laksanaannya jadi lebih fokus dan lebih banyak ya, karena apalagi masih anak-anak dan remaja itu masa depannya masih panjang. Kalau sudah dewasa ke atas mungkin apa namanya ya bisa supaya dia mengerti, supaya dia nalarnya kan sudah jalan ya. Kalau sudah dewasa ke atas itu biasanya diberitahu itu lebih gampang daripada anak-anak dan remaja seperti itu. Tapi kalau batasannya anak usia berapa yang pertama kali boleh main game itu ya, nah itu kalau boleh main game itu semuanya boleh ya sebetulnya ya, baik umur berapapun boleh, tapi ada batasannya. Terus harus didampingi orang tua dan lain-lain tadi. Umur berapapun boleh, tapi jangan sampai kecanduan seperti itu ya. Kecanduan tadi kan batasnya 4 jam lebih. Kalau batas umur ya nggak ada batasnya ya, semuanya boleh, tapi harus dibatasi supaya enggak kecanduan itu tidak boleh bermain game melebihi 2 jam sehari. Itu batasannya cuma itu aja. Umur berapapun itu seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan tadi apa, dokter? Sampun dokter, jadi memang semua usia itu sebenarnya mereka ngegame gitu ya dok ya, dan pengaturannya diharapkan tidak sampai jatuh dalam kondisi adiksi atau kecanduan. Ya. Oke. Terima kasih dokter. Ini pertanyaan berikutnya untuk dokter Derisa. Dokter, apakah tadi disebutkan ini yang apa namanya, mekanisme adiksi. Nah ini yang bersangkutan bertanya, apakah sama antara kecanduan game dengan kecanduan yang lain seperti menonton film, belanja, dan kecanduan jenis lainnya. Apakah mekanismenya sama? Nah, inti pertanyaannya seperti itu, dokter. Baik, Mas jawab ya. Mekanisme sama atau tidak? Sama kebanyakan. Kalau berkaitan dengan perilaku atau berkaitan dengan kesenangan, itu mekanisme sama. Ya, cuma stimulasinya beda. Ada yang stimulusnya game, ada stimulusnya dia jajan, ya, ada stimulusnya lihat Shopee gitu kan. Ya, kan itu stimulusnya beda-beda gitu ya. Tapi mekanisme sama. Kalau kita kesenangan atau rasa kenikmatan itu kan didapatkan di dopamine reward system gitu ya. Itu mekanisme sama. Ketika dopamine reward system itu teraktivasi terus lama-lama, dia nggak sensitif dengan stimulus yang dirasakan. Dengan stimulus yang awal dia. Jadi stimulus awal cuma 1 jam ya, tambah lama tambah jadi 2 jam 3 jam. Ini sama-sama mekanisme sama untuk adiksi game atau secara biologis ya, adiksi game, adiksi IG, adiksi medsos itu sama saja. Adiksi drama Korea itu juga sama sebenarnya. Misalnya gitu. Yang beda kan biasanya adiksi itu
pada ini sih, kalau makan obat-obatan itu yang berbeda ya, tapi kalau sifatnya adalah perilaku, rata-rata memang dasarnya adalah adiksi dari adalah gangguan pada dopamine reward system gitu loh. Jadi untuk mekanisme adiksinya sama, yang membedakan adalah stimulusnya gitu ya dokter ya? Ya benar. Termasuk kecanduan belanja online tadi. Ya. Ini pertanyaan ke Dokter Happy tentang kecanduan judi online, dokter. Untuk beberapa saat ini sudah mulai marak judi online, dimanapun ada SMS tentang perjudian. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana Dokter Happy? Kalau judi online itu ya biasanya pada orang dewasa ya itu ya. Nah itu ya secara holistik penata laksanaannya ya. Jadi penanganannya ada secara farmakoterapi, juga ada secara non farmakoterapi ya. Kalau farmakoterapi ya tergantung, misalnya ada penyakit komorbid psikiatrik yang lain, misalnya cemas dikasih anti cemas, depresi dikasih antidepresan, itu untuk farmakoterapinya. Tapi untuk non farmakoterapinya ya tadi itu dilakukan psikoterapi dan CBT ya, cognitive behavior terapi perilaku. Seperti itu. Karena memang yang diperbaiki adalah perilakunya gitu ya dokter ya. Betul ya. Oke. Ini pertanyaan untuk dokter Derisa lagi dari Bu Yusfida. Berkaitan menyikapi model belajar online, Dok, untuk menghindarkan anak supaya tidak bermain game online di sela belajarnya sangatlah sulit, apalagi orang tua bekerja. Ya, orang tua bekerja. Bagaimana trik-trik kita mengawasi anak-anak secara online di rumah? Ataukah perlu CCTV atau harus menelpon secara berkala? Mohon arahan dan petunjuknya, dokter. Karena dengan sistem belajar online ini jujur anak-anak lekas bosan dan kurang fokus. Terima kasih. Monggo, dokter. Baik, ya, jadi gimana pengawasan anak-anaknya? Satu, bisa pakai pengawasan tadi aplikasi pihak ketiga tadi. Itu bisa kita melihat aktivitas anak apa, kemudian bisa pada beberapa aplikasi itu bisa, contohnya ada dia main game itu langsung kita blok bisa. Itu bisa ada, ya satu. Dua, nggak usah pasang CCTV. Mahal. CCTV itu paling 6-8 juta kan gitu. Mahal ya. Jadi tidak perlu pasang CCTV juga. Sebenarnya mudah. Jadi seperti saran saya di depan tadi, kalau kita punya device, usahakan akunnya satu. Ya, jadi di Google activity itu kita bisa tahu aktivitasnya anak apa saja. Ya, tidak usah dilipuni. Jadi kita nggak usah dilipuni berkali-kali tidak. Jadi enaknya kalau satu device, apalagi kalau saya pakai HP ya, tab atau apa, pakai akun Google, kita bisa melihat aktivitas anak di situ. Gitu. Ya, jadi ini anak saya game ini, telepon aja. Game deh. Taunya dari mana? Dari aktivitas di Google-nya tadi. Nah, itu saran saya. Terutama kalau anak-anak masih usia anak-anak atau remaja, baik akun Google-nya satu. Atau kalau tidak, kita pakai aplikasi pihak ketiga tadi. Itu gratis juga. Banyak yang gratis. Silakan bisa dipakai itu. Itu. Jadi tidak usah pasang CCTV. Mahal. Itu. Jadi bisa diakali lewat itu tadi, Dok. Akunnya bareng, terus tahu Google aktivitas. Jadi emang orang tua juga perlu ikut canggih seperti anaknya gitu sepertinya. Pasang CCTV mahal, tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau pasang. Tapi arahnya keluar, jangan ke dalam, nanti anaknya merasa terawasi gitu ya, Dok ya. Dokter, ini mohon info apakah materi bisa di-share nantinya. Mohon izin, nanti akan kami konfirmasi terlebih dahulu ke pembicara apakah berkenan untuk share materi pada 2 pembicara pada pagi hari ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah mulai buahnya gitu. Ini jam-jam mengumpulkan pertanyaan. Untuk Dokter Derisa. Kalau anak sudah masuk kategori kecanduan game, sedangkan diberikan arahan tidak bisa, cenderung menentang kepada orang tua, sudah
diberi arahan oleh guru BK dan dari guru BK mengembalikan pada orang tua, sedangkan kami tidak bisa mengatur bagaimana cara kami mengatasi kondisi tersebut. Monggo Dr. Diarisa. Ya, Bu, kalau sudah di luar kapasitas orang tua untuk melakukan dikasih nasihat tidak mau, ya tadi ada pencegahan ya, berapa pencegahan nasihat tidak mau. Pada saatnya kita mencari pertolongan profesional. Ya, ada saatnya mencari pertolongan profesional, yaitu psikolog atau psikiater, gitu ya. Jadi itu saatnya memang harus tahu batasannya. Ini kok dikandani gak iso kok tambah emosi dia atau orang tua jadi tambah emosi, sama-sama emosi akhirnya. Nah ini saatnya apa namanya? Saatnya untuk dilakukan rujukan. Silakan bisa menghubungi tenaga kesehatan jiwa terdekat, yaitu psikolog klinis maupun psikiater. Seperti itu. Kalau sudah sampai kayak gitu ya, dikembalikan ke orang tua, wah sulit ini gitu contohnya. Sudah rujuk aja. Tidak apa-apa. Jadi kita coba di Indonesia ini membiasakan bahwa masalah kejiwaan itu masalah yang nyata, bukan hanya masalah apa istilahnya. Cuma ketergantungan, cuma pakai lain, tidak seperti itu. Ya, jadi itu masalah nyata adiksi game ini, makanya kenapa tadi disampaikan Dr. Henry di kita diagnosis yang baru di SD-11 itu masuk ya. Karena ini masalah sudah nyata nih, lagi dengan kondisi yang sekarang. Makanya silakan ya ada Bapak Ibu sekalian yang merasa bahwa ini saya sudah tidak bisa mengatasi anak saya untuk dia main game, silakan dikonsultasikan. Kita akan menilai, kita melakukan asesmen, kira-kira kecanduan itu ringan, sedang apa berat, atau belum kecanduan sebenarnya, hanya penyalahgunaan saja, atau mungkin tidak kecanduan tapi orang tuanya salah paham. Atau sebenarnya bermasalah adalah orang tuanya, gitu kan? Karena tadi kita harus cari itu, cari penyebabnya dulu apa. Hanya kalau jenengan merasa kewalahan, silakan menghubungi tenaga kesehatan jiwa profesional terdekat, bisa psikiater, psikolog klinis, seperti itu. Oke, berarti ini memang sudah, kalau pertanyaan terakhir ini sudah mengibarkan bendera putih gitu ya. Jadi guru BK-nya kembalikan ke orang tua nggak bisa ngatasin anaknya sendiri nentang terus ya. Berarti memang sudah harus cari bantuan. Baik. Ini pertanyaan berikutnya untuk Dr. Happy, Dokter. Ini sepertinya dari dari alumni. Mohon izin bertanya, Dokter, di DSM 5 disebutkan ada suatu kondisi judi patologis. Nah, ada kondisi judi patologis. Apakah ini memang dibenarkan ada suatu kondisi judi fisiologis? Sebentar, saya kok agak mumet baca pertanyaannya. Jadi ada suatu diagnosis judi patologis. Apakah membenarkan bahwa ada suatu kondisi judi fisiologis dan apakah sudah masuk dalam kriteria adiksi? Monggo, Dr. Happy. Kalau judi patologis itu kalau di DSM 5 memang termasuk gangguan perilaku masa dewasa. Memang ada di situ. Sudah. Okay. Kalau patologis kriterianya memenuhi kriteria ini itu masuk dalam DSM 5 itu gangguan perilaku masa dewasa. Bukan ke nafsa atau adiksi game ini, tapi termasuk gangguan perilaku masa dewasa. Itu ya ada kriterianya tersendiri pada DSM 5. Oke. Jadi bukan masuk ya, di blok jadi nggak masuk di nafsa F11 sampai F19 itu tidak masuk itu, tapi masuk di gangguan perilaku masa dewasa. Masuk F berapa itu? Dokter Ul masih ingat F berapa? Kalau yang gangguan perilaku berarti bisa di kategori F, kelompoknya F5, F9 ya Dokter Surya? Yang bloknya judi patologis. Ya, perilaku ya. Perilaku ya, perilaku. Saya lupa ininya, apa namanya? Kayaknya yang itu Dokter Ul, yang masuk yang golongannya apa? Transseksual dan segalanya itu. Oh, iya Dok. Ya, masuknya di situ. Okay. Ya, masuknya yang di perilaku masa dewasa. Oh iya. Masuk di F6 kalau nggak salah. F6 berarti ya betul, F6 betul. Ya, masuk di F6.
perilaku masa dewasa, gangguan perilaku masa dewasa. Itu masuk kriteria DSM-5 juga. Jadi tapi kalau yang judi fisiologis ya nggak masuk kriteria DSM-5 itu. Tapi apa ada ya dok yang fisiologis? Nah, apa ya dibenarkan ya judi? Ya ada dok. Kayaknya Game juga fisiologis. bisa. Ya mungkin sebelum terjadi judi patologis mungkin loh. Itu kriterianya sebetulnya ya enggak ada, cuman mungkin belum terjadi, masih normal aja. Mungkin main-main atau apa belum termasuk kriteria diagnosis akses 1 pada judi patologis Tidak di memenuhi DSM-5. Tidak termasuk F6. Ya, F6. Jadi memang perilakunya gitu ya dok ya. Perilaku ya, gangguan perilaku masa dewasa. Ini pertanyaan berikutnya untuk Dokter Surya. Apa yang bisa kami lakukan, Dok? Saat ini kami bertugas di puskesmas, di suatu daerah, nggak mau nyebutin puskesmasnya, apabila kami sedang berhadapan dengan orang tua yang sudah hopeless terkait anaknya yang pecandu game, tapi anaknya tidak merasa itu merupakan suatu kesalahan. Kami bisa apa sebelum melakukan rujukan? Monggo, Dokter. Baik, terima kasih. Jadi ya salah satu tanda khasnya orang dengan gangguan jiwa itu kan insight-nya tidak ada atau terganggu ya. Jadi mungkin maksud tidak terganggu dengan itu karena memang insight-nya terganggu. Sebaiknya kondisi kayak gitu gimana? Pertama kita akan screening dulu, assessment. Jadi kalau assessment secara online juga banyak ya untuk assessment untuk gaming disorder itu. Monggo silakan di puskesmas. Cuman kita belum, kalau saya sudah ada ya dari UI ya, assessment penilaian gaming disorder, jauh sudah ada. Jadi cuma saya juga belum bisa membaginya di sini karena copyright juga. Tapi jika memang ada assessment yang bisa digunakan secara online dan rekan-rekan di puskesmas bisa menggunakan itu, silakan. Jadi untuk menilai saja sebagai dasar, dilakukan rujukan pada yang bersangkutan seperti itu. Yang penting adalah primary prevention atau pencegahan primer. Satu ada deteksi dini, kemudian segera dilakukan pencegahan supaya tidak terjadi kecanduan. Yang tentunya dengan edukasi kepada masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada kasus yang datang, silakan diakses dulu. Kira-kira berat enggak? Kita bisa kalau secara kasarnya kita bisa melihat mengakses itu atau memeriksa itu dari mana. Satu, seberapa banyak dia main game. Kemudian kedua, seberapa banyak uang yang keluar untuk buat main game. Tiga, ada enggak pengaruhnya pada anak-anak ya, pada fungsi akademisnya, fungsi sosial seperti itu. Jika tiga-tiganya sudah terganggu, tentunya dia sehari-hari main sampai 4 jam, 5 jam sehari. Tentunya. Kemudian duitnya sudah banyak keluar, tiba-tiba duitnya hilang, uang SPP ketilep gitu. Nah, itu sudah gangguan kan berat. Apalagi sampai tidak mau masuk sekolah gitu ya. Tidak mau masuk sekolah dan kemudian prestasinya turun gitu. Nah, itu sudah tahap yang mengkhawatirkan sebenarnya untuk harus sudah dilakukan suatu rujukan. Terima kasih, Dokter. Dokter Happy, ini ada pertanyaan, tapi saya bacanya agak panjang gitu, setengah curhat. Intinya gini, Dokter Happy mohon saran. Ini juga dari alumni, Dokter. Saya sepertinya saat ini sedang craving untuk menonton beberapa film yang bersifat maraton. Oh, dia menonton film. Ada dorongan untuk saya menonton film, tapi saya menontonnya itu di sela-sela kegiatan kalau sudah selesai. Kadang sampai tengah malam karena durasinya panjang. Nggak tahunya sudah pagi dan saya harus ada kegiatan pelayanan. Mohon saran saya harus apa, karena kalau nggak nonton seperti ada yang hampa dalam hidup saya. Tuh kan setengah curhat. Monggo Dokter Happy. Terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali ya kasusnya ini. Kalau sudah mengganggu pekerjaannya, mungkin kalau sampai malam itu paginya mungkin mengantuk ya. Jadi untuk melaksanakan pekerjaannya, tugas-tugasnya itu kurang maksimal. Nah, itu kalau sudah lebih dari 4 jam sehari ya. Itu berturut-turut loh 4 jam itu. Misalnya malam sesudah tugasnya selesai dikerjakan, misalnya jam 11 selesai. Kemudian terus main game sampai hampir pagi. Nah, itu kan lebih dari 4 jam. Nah, itu sudah termasuk kecanduan sudah. Jadi harus
ada terapi perilakunya, sama psikoterapi suportif, sama CBT ya, cognitive behavior therapy. Ya, seperti itu. Mungkin Dokter Diarisa bisa menambahkan. Jadi kalau sudah sampai maraton gitu ya, Iya, tulisannya maraton nonton drama. ya itu hati-hati kecanduan juga ya, hati-hati kecanduan. Cuman prinsipnya gini, kalau prinsip apa ya, rule of thumb itu ya prinsip umumnya gitu ya. Neuroplastisitas itu kan antara 2 sampai 4 minggu ya munculnya. Jadi kalau kita melakukan perilaku tersebut paling tidak minimal 2 minggu itu ya akan jadi kecanduan. Gitu. Jadi kalau mau nonton ya nonton sehari 2 hari ya enggak apa-apa. Sehari 2 hari nonton, setelah itu tapi tetap kalau nonton sehari 2 hari terus yang kerja juga. Jadi perilaku maladaptif itu tidak kecanduan tapi maladaptif. Tapi kalau ingin kecanduan ya, kalau ingin kecanduan itu syaratnya ya melakukan perilaku yang sama minimal 2 sampai 4 minggu. Dengan jumlah yang besar itu bisa jadi kecanduan nantinya. Tapi kalau memang binge nonton film gitu ya, bisa berlebihan maraton gitu karena sekali lagi gitu. Itu mungkin nggak sampai kecanduan ya, tapi perilaku yang maladaptif. Seperti yang saya katakan tadi, paginya ngantuk, akhirnya kerja, alasan malas dan sebagainya. Itu yang maladaptif. Nggak sampai kecanduan sih mungkin. Tapi kalau dilakukan secara berturut-turut, ya konsisten selama 2 minggu, resiko kecanduannya besar. Risiko kecanduannya besar. Baik. Saya juga akhirnya berkenalan dengan istilah maraton drama itu. Apa saya yang nggak update istilahnya, tapi boleh juga ini pertanyaannya. Berarti apa ya? Ini sudah sampai ditilikan intelektual ini yang pertanyaan terakhir ini tadi. Karena dia ngerti kalau craving-nya itu ganggu, tapi tetap berada di dalam lingkaran craving-nya. Oke. Pertanyaan berikutnya untuk Dokter Happy. Dokter, beberapa saat yang lalu saya pernah mengikuti kegiatan terapi di PTRMO, program terapi rumahan metadon. Saat kondisi sakau, saya merasa tidak nyaman. Dan untuk mengalihkan kondisi sakau itu, saya banyak nge-game. Dan sekarang jadi kecanduan nge-game. Oh, berarti berpindah nih dokter dari kecanduan yang sebelumnya ke kecanduan nge-game. Tapi dengan kecanduan nge-game ini saya tidak merasakan sakau. Apakah ada yang salah dengan otak saya? Monggo dokter, ini pertanyaan dari Terima kasih pertanyaannya. PTRM. Ya, kan saya coba menjawab. Jadi pertama kali mungkin ada kecanduan ya. Kecanduan opioid itu terutama ya. Kalau PTRM itu kan pengganti rumahan metadon ya. Jadi pengganti opioid. Jadi dari opioid yang menggunakan jarum suntik supaya tidak terjadi penularan HIV/AIDS atau hepatitis. Kan kalau jarum suntik menimbulkan penularan HIV/AIDS atau hepatitis. Maka dilakukanlah program terapi rumahan metadon. Nah, berarti ketergantungan opioidnya sudah teratasi ya. Tapi setelah teratasi berubah ke kecanduan game sekarang. Seperti itu ya dokter. Iya. Ya. Jadi ya terapi rumahan metadonnya masih terus ya mungkin ya. Masih terus itu sudah betul ya. Jadi jangan sampai menggunakan opioid lagi, sudah betul itu. Terus kemudian jangan sampai terjadi kecanduan kecanduan game karena itu tadi game itu kalau terus-menerus lebih dari 4 jam sehari atau berturut-turut selama 2 minggu itu seminggunya lebih dari 20-25 jam itu termasuk kecanduan, harus diterapi juga. Jadi dua-duanya harus diterapi sebetulnya. Kalau memang sudah terjadi seharinya 4 jam atau seminggunya lebih dari 20-25 jam game-nya itu ya. Tapi kalau belum termasuk kriteria kecanduan game ya sebetulnya enggak apa-apa, tapi harusnya dikurangi pelan-pelan ya. Jadi pertama kali itu usaha untuk mengurangi kecanduan game-nya itu ya itu tadi mengurangi setiap hari itu jangan sampai lebih dari 2 jam itu. Pelan-pelan kita kurangi. Misalnya 4 jam, 4 jam lebih. Pelan-pelan kita kurangi 1 jam. Berikutnya misalnya
dikurangi lagi 1 jam sampai seminimal mungkin kurang dari 4 jam tadi, lama-lama tidak nge-game. Nah, itu usaha untuk apa namanya mengurangi apa namanya pemakaian game tadi. Ya. Jadi, Apalagi tadi pertanyaannya, Dokter Ul? apakah kalau dalam kondisi kecanduan game tidak ada sakau? Oh, dia pernah sakau karena pakai yang sebelumnya, pakai sabu. Terus kalau kecanduan game kan nggak ada sakaunya, dokter. Oh, kalau kecanduan game itu sakaunya yaitu tadi merasa cemas kalau nggak main game. Terus apa namanya pengen lagi craving seperti itu. Nah, itu harus ditanggulangi juga. Misalnya karena apa namanya cemasnya nggak bisa ditanggulangi, ya nanti bisa misalnya minta ke poli kami ya, ke poli psikiatri itu minta anti cemas mungkin kan. Kalau nanti tidak main game kan juga cemas. Tapi kalau sudah tidak bisa menanggulangi, tapi kalau bisa diatasi di rumah, diatasi sendiri, lebih baik diatasi sendiri. Karena setiap kali dan setiap saat ya kan, kalau poli jiwa bukanya itu jam-jam tertentu saja, tidak setiap kali. Dan harus antri dan ya nah, banyak yang apa namanya waktunya yang diperlukan itu. Tapi kalau bisa mengatasi sendiri, sebaiknya diatasi sendiri saja. Jadi sakonya withdrawalnya atau putus zatnya itu dalam apa namanya cemas tadi, dalam bentuk cemas. Jadi bukan seperti putus opioid. Kalau putus opioid kerjangan banyak, terus kemudian sakit semua linu, lah itu loh putus opioid itu. Kalau penggunaan opioid kan putus zatnya tambah parah ya, lebih berat dan harus menggunakan obat-obat farmakoterapi dari apa namanya medisnya, perlu farmakoterapi karena linu banget ya, sakit semua di tulang-tulangnya itu. Jadi kalau withdrawal nafsa bisa diatasi dengan farmakoterapi dan juga CBD juga ya, tetap psikoterapi itu tetap kita lakukan. Kemudian kalau yang kecanduan game, nah itu kalau cemasnya cemas sekali diatasi dengan farmakoterapi, ya harus apa berkunjung ke rumah sakit, ke poliklinik. Tapi kalau misalnya bisa diatasi cemasnya dengan misalnya pekerjaan positif yang lain ya, misalnya dengan berorientasi pada tugas, yang mengerjakan tugas apa yang disenangi atau hobinya apa, itu disalurkan ke sana, itu pelan-pelan akan teratasi ya, seperti itu, Dokter. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Dokter Happy dan Dokter Ferisa. Hingga akhirnya kita sudah di pertanyaan terakhir. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan kami bacakan, dan mohon maaf tadi sepertinya ada yang raise hand untuk bertanya secara langsung, namun sesuai kesepakatan di awal bahwa pertanyaan cukup disampaikan di kolom chat sehingga mudah bagi kami untuk membacakan dan menyampaikan. Baik, untuk saat ini sepertinya sudah masuk di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih kembali untuk semua partisipan yang telah berkenan hadir dan secara aktif ikut berkontribusi. Baik, terima kasih. Sehingga tayangan tadi mengakhiri tugas saya sebagai moderator. Insya Allah kita akan berjumpa kembali 1 pekan lagi Ahad berikutnya dengan materi yang berbeda dan pemateri yang berbeda. Waktu dan ruang Zoom saya kembalikan ke Pak Yoyo selaku MC. Saya mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ul. Sahabat Sejiwa, sekarang kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih pada semua pemateri, Dr. Happy, dan Dr. Surya, juga kepada Dr. Ul sebagai moderator. Terima kasih kepada semua tim yang telah membantu kesuksesan webinar hari ini. Dan terakhir, terima kasih pada peserta dan penanya hari ini. Semoga apa yang disajikan tadi dapat diterima, dipahami, diterapkan, dan disebarluaskan atau di-share ke keluarga, kerabat, teman, dan sahabat Sejiwa yang lain. Tadi sudah ditayangkan video informasi tentang tema webinar untuk selanjutnya tanggal 5 Desember yang
dengan tema deteksi dini gangguan emosi dan perilaku pada anak. Dan sahabat sejiwa dapat langsung join di link Zoom yang sama dengan yang hari ini, dan jangan lupa di-share supaya makin banyak yang bisa join dan mendapatkan tambahan ilmu. Acara ini kami adakan gratis untuk umum, semua usia, kalangan, dan pekerjaan. Terima kasih. Jangan lupa kunjungi sosial media kami, subscribe channel YouTube Psikiatri FKUB RSA Malang, dan follow Instagram kami di @psiubRSA_official. Terakhir, saya Yoyok mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk semua partisipasinya. Tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Salam semuanya. Assalamualaikum.